Gangguan dan teror dari pelaku ilmu leak menjadi momok mengerikan bagi masyarakat Bali. Tak jarang orang terdekat yang menjadi korban karena godaan dari sosok memedi yang menginginkan persembahan. Sehingga seorang Jero harus turun tangan untuk mengobati pasien yang terkena serangan leak. Dan perlawanan melawan leak ini dialami langsung oleh Pak Jero Kayong. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Hari ini Mang Ei dan tim masih berada di Pulau Bali, di Pulau Dewata ya. Iya. Jadi Mang Ei ini dan tim akan mengantarkan kisah-kisah menguak misteri yang ada di Pulau Bali. Dan sudah ada di depan kita ini Pak Jero Kayong. Pak Jero Kayong ya. Jadi namanya Kayong, itu Pak Jero itu artinya seorang spiritual ya, yang dianggap sudah berilmu lah seperti itu. Baik, kisah hari ini adalah tentang leak. Iya. Nah, ini kenapa kita syutingnya siang hari? Karena menurut warga di sini dan menurut Pak Jero Kayong, jadi makhluk leak ini kalau diceritakan malam hari bisa mendengarkan dan kemungkinan akan mengganggu ya. Iya, betul. Makanya kita pilih syuting di siang hari. Iya. Ini Anda lihat kita berada di sebuah tempat ini. Bangunannya sudah bagus sekali ya, ornamen-ornamen Balinya sangat kental. Pak Jero, aktivitas apa Pak Jero? Ya, kesehariannya jualan. Jualan apa nih? Ya, jualan gini yang di kantin. Kuliner. Ya, kuliner. Nah, selain itu Pak Jero ini kan seorang spiritual. Ya. Itu apa? Melakukan apa? Pengobatan atau apa? Spiritual ke arah mana? Ya, satu, saya sebagai Jero, saya sebagai membantu orang yang sakit. Kayak di Bali itu sebagai dukun atau balian. Balian. Dukun, kalau di Jawa itu kan dukun. Kalau di Bali itu balian namanya. Kalau sudah orang bisa menolong orang itu balian namanya. Balian ya? Oke. Tuh. Nah, itu sudah lama punya kemampuan balian? Yang saya cenderungin dari tahun 90 sampai sekarang itu. Sudah lama juga ya? Ya, dari tahun 90. Jadi selalu menolong orang yang terkena, yang terkena gangguan-gangguan itu ya? Gangguan makhluk. Itulah makhluk, baik makhluk halus ataupun leak itu. Hari ini Pak Jero mau ceritakan tentang tempur dengan leak ya? Iya. Ketika mengobati pasien? Iya. Oke, baik. Sebelum mulai, Sobat Malam Mencekam, seperti biasa ada kenang-kenangan dulu untuk narsum kita. Nah, ini dia. Coba dilihat dalamnya. Kita lihat apa yang terjadi. Apakah ular? Ternyata kaos ya. T-shirt. Ini buat mantap nggak Pak? Mantap. Ini dari Bandung nih. Iya. Dibawa ke Bali. Khusus buat Pak Jero. Oke. Malam Mencekam. Tuh, belum apa-apa suaranya sudah menggelegar. Seperti barong. Titipin dulu aja. Oke. Nah, Sobat MM, jadi Pak Kayong akan berkisah kepada kita tentang tempur dengan leak. Apa itu leak dan bagaimana keseramannya, bagaimana garangnya leak itu nanti Pak Jero akan kisahkan kepada kita. Oke. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Pak Jero Kayong. Silakan Pak. Kisah saya sebagai penolong orang sakit, kayak di Bali namanya balian. Yang baru saya alami itu, saya ada pasien si Putu namanya itu. Dia sakit, terbaring di rumah sakit sampai 2 minggu tidak sembuh-sembuh. Sampai banyak menghabiskan biaya ke orang yang pinter cari dukun atau balian kayak balinya itu. Tidak sembuh-sembuh. Makanya ibunya ini, si Komang ini minta tolong sama saya. Pak Jero, ampun ini anak saya sakit dah 2 minggu, tidak sembuh-sembuh. Saya minta Pak Jeronya biar bisa mengobati anak saya.
Nggih Bu, nanti saya tunaskan sama Yang Maha Kuasa, ring taksun tiang. Kayak di balik taksu itu orang yang ngiring harus punya taksu. Kayak lemah ini paginya ini taksu itu taksi pengantar doa ke Yang Maha Kuasa. Itu. Nah, setelah saya minta pada Yang Maha Kuasa bahwa adanya si Ibu Komang ini udah nggak ada ini jiwatmanya itu. Sudah di sana di alam sana di Tegal Penangsaran namanya itu. Tegal Penangsaran itu ada di kuburan. Jadi ada jiwanya udah ada di kuburan. Iya, ini udah ada. Kayak setengah mati dah. Ya. Bilang hanya gini aja. Udah di penimpus aja itu sama oksigen aja. Terus malam saya meditasi jam 12. Saya ke alam sana. Ke Tegal Penangsaran. Sama kayak di sini Pak Mang. Penjara sama. Ada yang penjara kayak itu dah. Pakai pintu. Tapi setelah sampai di sana kita ndak kayak di sini. Ngomong pakai ini ndak. Di sana pakai mata batin. Karena si sakit namanya Putu. Saya panggil. Putu, di mana kamu? Pakai batin. Pak, saya di sini Pak. Terus saya jajaki suara itu. Kamu di sini gitu. Mang, mari pulang kasihan Bapak Ibu. Terus saya buka pintunya, saya bawa. Baru saya melangkah 2 langkah, udah datanglah ini si penghuni kuburan ini. Dia bilang, siapa yang ngambil ini? Si Putih siapa yang ngambil? Ini yang lainnya ini dia bilang, Kayong. Yang ngambil Kayong. Saya langsung dikejar. Dengan cara, di mana Kayong? Dia bilang. Seperti apa bentuknya? Dia itu wujudnya sama seperti kita tapi ini maaf, ini buta. Dia tuh kurus, buta itu rambutnya sedikit ikal-ikal, pakai taring dia itu. Marah dia. Saya lari, langsung saya disamber ini. Dibantinglah saya ini. Langsung saya bertengkar sana. Sampai saya kalah saya di bawah. Saya dicekik ini. Sambil megang ini si Putu ini. Gini. Gimana ya dong? Terus saya dapat nendang dia tuh, plak gitu saya. Terjun kalah dia itu. Sama capeknya saya gini. Aduh. Berpikir saya gini. Waduh, nanti saya dimatiin dah sama ini. Sama si penunggu kuburan ini saya bilang. Terus dia tuh bangkit. Merarian. Bahasa Indonesianya berhenti, istirahat dulu. Oh jadi lagi tempur minta istirahat? Dia minta istirahat. Iya istirahat, saya juga capek bilang gitu. Oh bisa gitu ya? Iya, oke kita bilang itu. Pokoknya saya begini dah sama dia itu, saya pegang ini si Putunya ini. Saya ingat gini, apa ini? Kamu tahu saya enggak gitu? Aku ini iringannya Durga. Kalau nggak percaya, tanya aja. Langsung dia hilang. Iringan Durga itu apa, Pak Jero? Durga itu kan istrinya Siwa. Kalau Durga itu kayak di film itu Kaliki namanya. Dia penguasa alam itu, alam hitam itu. Sebelum saya pergi ke sana itu saya udah tahu itu ada layak yang mengganggu itu. Kalau yang baru belajar itu dia pakai pakaian putih-putih dia itu. Hanya diginikan aja. Selendangnya itu, dia tidak kelihatan mukanya. Kalau pertama bisa ngelihat itu, dia hanya lihat wujud gini, nggak lihat matanya dia. Pakai selendang putih dia dah gini. Terus yang di monyet juga ada. Di sana itu udah ngeliling si pasien ini.
Dan yang paling fatal kan itulah si celuluk itu, leak itu yang sudah tinggi tingkatannya itu. Itulah yang sudah bisa memangsa manusia. Itu. Makanya sapi kok begini ya. Pantesan tidak sembuh-sembuh ini gitu. Dia juga sama Pak Amang dengan alam di sini itu. Dia bawa pisau di sana. Satu, kalau dia mau darah, diiris. Ada yang ngisap di sini, sudah si leak itu. Ada yang di sini lagi disobek di sini. Dia biar puas lu makan. Ini. Semua ada. Tiap malam itu datanglah semua itu. Pasukan leak itu untuk menghisap darah si pasien ini yang sakit ini. Itu nih. Nah kayak di Bali, kalau memang orang itu kurang istilahnya percaya dengan adanya Tuhan atau Iblis yang dewasa, kalau dia sisip, salah besar, dia bisa dimakan oleh leak ini. Tapi kalau dia rajin sembahyang, dia itu auranya hidup. Dia itu tidak bisa memangsa ini, hanya bisa menyakiti aja. Di sanalah fungsi kalau di Bali itu penungun karang itu. Nanti dia bersabda lewat mimpi kalau orang tidak belajar tentang spiritual. Di itu lewat mimpi, Mang, cepetin cari balian, cari dukun, biar nggak dimatikan anaknya Komang. Oh, itu. Nah, setelah itu kan kata tadi dia pergi ke balian, ke dukun untuk lunas keselamatan, minta obat. Nah, tadi setelah saya ambil di sana itu saya pulang, saya bawa jiwa ini langsung kembalikan ke badan kasarnya, hidup dia. Langsung sembuh? Langsung sembuh dia. Langsung bangun? Sampai sekarang ya. Nah si itunya sudah nggak ganggu lagi? Nggak bisa karena udah saya beritahu jangan kamu ganggu ini. Ini saya yang punya pasien. Toh juga ini cucunya kamu ini, saya bilang gitu. Jangan lagi ganggu yang itu saya bilang. Ternyata si leak ini siapa? Ternyata si leak neneknya ini. Karena di Bali kalau menjelang tumpak landap, tumpak wayang itu riskan sekali Pak Mang. Karena orang yang belajar tentang ilmu leak itu di sana dia untuk naik tingkat yang lebih tinggi dia harus mengaturkan tumbal. Baik itu cucunya, anaknya, suaminya gitu. Kalau dapat dia mengaturkan itu tumbal itu, naiklah dari tingkat yang lebih tinggi dia itu. Dari jadi kera itu, jadilah anjing. Jadi anjing jadilah ayam. Dan ayam jadilah rangdi itu dulu. Bisa berubah jadi barang? Iya, itu kalau sudah tingkat 3 itu sudah tinggi itu. Ada berapa tingkat? Dari tingkat 11 itu. Tingkat 11? Iya. Yang paling tinggi itu jadi bade kayak di Bali itu. Bade itu tempatnya mayat. Keranda mayat itu paling tinggi itu. Bisa berubah jadi itu? Iya. Kalau itu udah jalan harus dapat mangsa itu. Masih ada sampai sekarang? Masih itu. Kalau itu, makanya saya tahu itu. Kalau ada keranda terbang itu, saya lihat aja. Di mana jatuhnya di saya itu? Oh di sana itu. Besok saya gini, nanti daerah sana ada orang meninggal. Kok tahu Pak Jero? Orang di sana keranda mayat jatuh. Itu sudah paling tinggi itu. Katanya bisa berubah jadi mobil. Itu tergantung nantinya gini. Yang dianutnya itu. Dia bisa jadi sepeda motor, bisa jadi kapal, bisa dia. Di tingkat berapa itu? Itu tingkat namanya itu pengiwan itu. Sama dengan pelekan tapi lain gininya ini. Kalau pengelekan khusus dia tuh membunuh manusia aja itu. Kalau ini beda ini. Nanti dia itu bertempur teman sama teman itu. Kalau Pak Mang belajar nanti kita memang nanti ke sana tarung ya itu. Nanti saya kalau sudah jadi kapal Pak Mang jadi apa? Jadi tronton juga bisa itu. Nanti sanalah beradu. Itu tempatnya di sana, di pemutaran sana itu. Orang-orang. Terus si nenek yang tadi itu kira-kira tingkatan keberapa? Itu tingkat rendah aja itu. Masih rendah? Masih rendah, masih tingkat 3.
Tapi sudah segalak itu ya? Ya itu makanya. Maka setelah saya obati, setelah saya itu kan itu tundukan itu seliak itu. Jangan ganggu kamu lagi ini. Toh juga ini adalah cucunya nenek. Silakan cari yang lain. Itu. Nah karena dalam hukum leak, kalau tidak berhasil membayar utpeti dia tuh naik tingkat itu, dia sendiri yang mati nantinya. Nanti kan pokoknya dia gitu, mana kamu ini, kok kamu belum mengaturkan utpeti ini? Ya nanti bulan depan kan sama dengan kita cari gini. Kalau nggak dapat dia langsung itu mati. Harus selalu darah? Manusia itu. Darah manusia maksudnya? Iya. Kan itu. Kalau nggak dapat kotoran? Nggak makan kotoran? Nah. Kalau kotoran itu maaf, makanya kalau ada orang meninggal, nanti kan sudah kayak Bali itu dibersihin mayatnya ya. Nanti para itu kumpul di kuburan. Kumpul di sana sama yang bisa ngeliat sama memedi tunya tuh. Di sana tuh kumpul di kuburan untuk mencari ini. Ada yang cari tangannya, ada yang cari perutnya ini, ada yang cari kakinya minta. Gitu Pak Mang. Dimakan? Iya dimakan. Jadi mayat baru ya? Iya di sana kan baru ditanam, dikubur, dimakan. Berebut di sana. Makanya leak memedi tunya itu rumahnya di kuburan itu. Makanya ada orang mati dibawa, dimakan, disantap. Makanya maaf, kalau sampai dia kepagian, makanya sering yang kepagian leaknya itu bawa tangan itu, makanya sampai di rumah masih tangan orangnya mati dibawa ke rumah. Karena dia udah kenyang, dia di alam sana, besok aja dimakan. Di sana dia kentara bisa ngeliat. Karena tangan orang mati dibawa pulang. Maksudnya nempel gitu? Dia bawa tangannya, dibawa orang mati pulang. Itu kelihatan sama orang? Iya. Tangan ini kalau di bahasa pengelakan itu orang mati ini dilihat pisang ini. Satu ijas ini. Pisang kayu itu yang enak itu. Satu ini. Tandan? Iya. Satu ijas, saya dibalikan satu ijas itu. Ini dah makanya. Itu tangan? Tangan itu. Kalau perut ini nangke itu. Nangke ini dibedah ini. Ada yang cari isinya itu apa? Paru-paru, jantung itu. Ini maksudnya itu di sana itu di mana? Di dalam kuburnya? Iya. Makanya berebut dia itu. Saya minta ini, saya minta itu gitu. Padahal organ tubuh ya? Organ tubuh itu. Kalau ketahuan sama warga, diapain? Ya itu diusir. Oh begitu? Iya, hukum adat kan. Udah gini ini gimana ini? Pokoknya dilarang tinggal di desa ini. Nanti hukum adat yang menyelesaikan. Tapi katanya ada leak aliran kiri, leak aliran kanan, itu gimana? Oh masalah. Kalau leak itu kan umumnya kan leak itu adalah ilmu khas Bali. Kalau orang berhasil membawa yang baik namanya kanan namanya itu. Terkadang kan banyak yang dibawa ke negatif. Udah bisa punya ilmu itu dipakailah untuk membunuh orang, untuk mendesti orang itu. Ke kiri dah itu Pak Mang. Padahal ilmu bagus itu. Kalau kita salah menjalankan, itulah ke kiri namanya. Kalau kanan itu dia bisa menolong. Itu. Meskipun dia ke kanan, tapi makanannya itu kan darah tadi ya? Tidak. Beda? Beda. Makanannya beda? Beda itu. Kalau yang kanan makanannya apa? Kalau yang kanan itu biasanya satu ada bunga. Oh beda? Iya. Sama ada tingkatannya juga? Ada tingkatannya itu. Makanya kalau orang yang sudah pikirannya syirik dengki itu pastilah manusia makannya. Semakin dapat mangsa, terutama yang paling hebat dapat mangsa dalam kandungan. Janin? Iya. Itu naik tingkatnya dari 1 sampai 5. Dianugerahi oleh rajanya beliau. Karena berhasil ini. Apalagi itu udah dari kandungan janin 2, baru lahir, tali pusarnya masih nempel itu, makin tinggi dah itu ilmu penglihakannya itu. Jadi bagaimana kalau orang yang sedang hamil yang ada di Bali? Harus seperti apa? Kalau di Bali itu, leak itu kan pintar ya itu.
dia bisa masuk ke tubuh orang itu. Dia masuk. Nanti dalam jalan itu dimakan dia itu. Dimakan. Udah mati pasti dah itu menggugurkan dia. Makanya kalau di Bali itu bayi dalam kandungan atau dalam janin itu kalau tidak dimakan liak nggak keguguran Pak Mang. Makanya kayak di Bali itu kalau sudah punya mengandung, istri mengandung itu kita harus berdoa baik-baik, mohon pada yang kuasa itu biar dilindungi anak ini biar lahir sempurna, biar tidak ganggu arah itulah liak sama bubutu itu. Ini riskan sekali orang yang ini, yang hamil ini. Masih sampai sekarang? Sih. Karena saya, pengalaman saya juga ini, lihat ini. Baru kali ini namanya si Dayu. Gimana kejadiannya? Dia hamil Pak Mang. Hamil di USG, oke ada bayi. Sampai dia, ya kayak di Bali itu kan dimandiin di laut. Ya biar nanti lahirnya sempurna sama yang Maha Kuasa. Tak dimandiin, tiap pun nama dimandiin. Pas 9 bulan, dia gini, mau melahirkan. Dibawalah ke rumah sakit Kertausada ini. Para suster ngambil gini, semua ngambil alat untuk melahirkan ini. Ternyata Pak Mang baru diginiin aja perutnya, yang keluar angin. Kayak kentut gitu? Iya. Gak ada. Kosong? Gak ada. Makanya heran semua dokter perawat sana. Loh, kok gak ada bayinya? Depresinya ini. Si yang mengandung ibu ini. Sampai dia kayak orang gila. Woi, gimana saya gini aja dah. Woi, saya orang sakti saya. Oh, saya 1 bulan gak makan saya sehat. Kata siapa itu? Ini yang depresi yang punya si ibu itu. Iya. Padahal yang ngomong liaknya. Iya kan masih di dalam perut. Itu nih. Sampai susah lah ini keluarganya nih. Lalu dibawa kemana ini? Pokoknya jangan saya dibawa kemana-mana. Orang saya sehat. Dicarikan orang pinter. Nggak bisa juga. Bingung ini maunya diajak ke Bangli nih. Karena udah itu aja ngawur ngidul ngomongnya. Panik ini. Nah, karena keluarganya di sana itu sering ke saya itu minta tolong. Diteleponlah saya tuh. Pak Jero, di mana ini? Di rumah, Ji. Terus ada apa? Saya minta tolong ini. Diceritakan hari itu. Bahwa saya punya misan. Awalnya hamil dia 9 bulan. Setelah diajak ke rumah sakit, hilang kandungannya itu. Kayaknya depresi dia Pak Jero dong. Oh iya, saya tunggu di rumah. Oke. Jam 2 datang dia. Ngorong itu lah itu. Nah, ceritain itu, gimana nih Pak Jero, minta tolong Pak Jero ini. Tadi maunya diajak ke Bangli nih si Dayu ini. Saya bilang gitu. Terus ya, dia bawa canang kayak Bali. Canang sari itu. Pak Jero saya minta obat ini, biar sembuh si Dayu. Saya ke kamar suci, meditasi sama beliau minta pada yang kuasa. Oh ternyata ada liaknya di sini. Itu liak tingkat tinggi itu Pak Mang. Kalau sudah bisa bercokol dalam tubuh manusia itu sudah tingkat tinggi dia itu. Di atas tingkat 5 dah itu. Waktu pas kemasukan itu mukanya seperti apa Dayu serem itu? Kayak gini, kayak raksasa itu. Gini loh. Berubah semuanya? Oh, iya. Ekspresinya itu. Kalau dilihat dengan mata itu dia rambutnya gini. Terurai ini panjang gitu. Karena dia sudah kena gini. Udah saya lihat itu udah pakai taring dia. Sudah ngerangde dia itu. Tingkat tinggi? Iya. Setelah saya kasih percikan air suci. Tak 3 kali. Dia gini. Aduh Pak Jero, dikasih apa saya ini? Panas Pak Jero, panas saya panas. Keluarganya bilang, biarin Pak Jero, biar dia pulang sendiri, biar dia mampus gitu bilang.
Gini aja, maaf Pak Jero, jangan dimatiin saya. Jangan dimatiin saya. Saya diam aja, keluarganya rekam sekarang, biar tahu keluarganya. Direkam. Video? Iya, di video sama suaminya. Rekam dulu. Silakanlah dengarkan apa celotehan untuk Lea itu. Kenapa kamu ganggu orang ini? Itu kan saya. Saya iri sama dia. Dia sama suaminya dia akur sekali. Saya iri sekali dengan ini. Si Dayu ini gitu Pak Mang. Terus sudah dari rumah saya bunuh dia ini. Sampai di sini saya bunuh ini biar dia mati nih gitu bilang si Leanya itu. Oh. Terus sekarang gimana kamu? Saya tanya gitu dia Leanya itu. Apa kamu minta hidup apa mati gitu? Saya minta hidup Pak Jero, saya jangan dimatiin saya. Saya enggak ganggu lagi saya. Lagi saya kasih tirta itu. Ya suci teh itu. Langsung sembuh dia. Tanya sama keluarganya, gimana Dayu? Udah sembuh? Udah, benar, udah. Ini udah suruh pergi. Kalau nggak pergi kamu saya bunuh kamu di sini. Saya geseng kamu. Geseng itu saya bakar dengan ilmu itu, ilmu api itu. Sembuh ya? Sembuh, sampai sekarang sembuh dia. Waktu terkena gangguan leak itu berapa lama dia? Dari kandungan itu. Dari kandungan kecil? Oh iya, diamin aja sama leaknya itu. Dia nggak tahu bahwa di perutnya dia itu yang bercokol adalah dia. Itulah ilmu leak itu. Kalau sudah bayi ini dimakan sama leaknya yang diam di sini Pak Mang. Nanti yang di USG itu leaknya yang kelihatan di sana. Padahal udah mati ya? Udah mati itu. Si janinnya? Itulah pinternya leak. Komputer nggak ada artinya itu. USG? Semuanya sehat-sehat aja. Karena dia yang sehat gini. Bukan yang aslinya. Makanya kalau terserang ilmu leak itu, kita kayak di Bali itu harus percaya dengan namanya ya balian. Kalau medis nggak sembuh, kita harus ke balian namanya. Karena di Bali percaya dengan animisme, alam nyata dan alam gaib. Kalau sudah orang itu terkena ilmu leak itu, segala macam obat tak mempan Pak Mang. Orang yang makan obat orang dia yang makan. Memangnya dia dokter dikasih obat satu plastik, yang makan memang dia yang makan, tapi yang di sana leaknya yang makan. Makanya nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau si leak ini sedang beraksi, itu di mana jasadnya? Ada di rumah atau gimana? Yang pergi itu siapanya? Yang pergi itu leaknya itu. Orangnya di rumah dia. Di rumah orangnya. Iya. Duduk atau gimana? Dia tidur. Biasa dia bikin masak. Leak itu kayak di Bali memedi itu. Kalau di Bali itu kalau sudah bisa ngeliat itu dia punya memedi Pak Mang. Memedinya itu dia tunduk sama orangnya itu. Kalau orang sudah bisa ngeliat tingkat tinggi, makanya setiap tingkatan dia harus bayar upeti, bayar tumbal, pakai manusia. 1, 2, 3. Sudah tingkat tinggi. Nanti oleh gurunya itu dikasihlah memedi nih. Loh, karena kamu sudah mentaati, sudah lulus ini, silakan kamu yang mana kamu ajak. Di alam sana ini banyak memedi nih Pak Mang. Nanti ini yang ngawal kamu memedi ini. Makanya guru saya ambil ini, masuk dia memedi ini ke dalam jiwa raga kita. Yang lihat itu. Tek. Makanya kemana-mana dia, kalau orang bisa melihat dengan indera keenam, ada yang gendong ya rangde itu, lihat itu kada orang-orang apa indigo itu. Kalau dia di rumah si jasadnya, otomatis orang rumah tahu dong anak istrinya kalau dia leak. Gimana itu? Dia anak istrinya enggak tahu dia Pak Mang. Harus rahasia. Rahasia ada itu, dia kan bisa gini, kecuali dia belajar. Kayak pinter ini, nanti dia pikir gini, ada masalah dengan Pak Mang. Dia pikir aja, setan si Komang itu tuh. Nanti membedinya di jalan dah cari Pak Mang malamnya. Dilakin Pak Mang itu.
Kamu ini ganggu bos saya aja kamu gitu. Dicekik lah gitu, digigit lah itu. Pokoknya nggak bisa tidur semalam Pak Mang. Karena ini tahu dia modenya itu. Orangnya biasa tidur dia bikin masak, bikin mie dia itu. Nah ini kita cerita ini Pak Jero didengarkan nggak oleh mereka ini sekarang ini? Kalau yang dengar tuh bebute. Bebute itu roh-roh yang ada masih gentayangan itu. Nggak ada reaksi? Nggak ada. Aman ya? Aman. Nggak ada. Karena dia masih gini. Nanti kalau udah malam baru dia keluar itu. Sekarang ini dengarkan oleh beliau. Di sini banyak. Satu yang dengarkan juga satu. Saya hidup hari ini. Makanya tadi saya minta izin sama beliau. Biar berjalan lancar gini. Minta, saya tetap minta. Mereka mendengarkan ya? Dengarkan. Boleh menceritakan ini? Boleh. Ini baru ini di Banjarasem ini. Orangnya itu sakit 6 bulan tidak bisa bangun. Namanya Jero Gede ini. Udah Jero ini. Orangnya siteng ini. Saya ke kuburan saya minta sama penunggu kuburan di sana. Hai penunggu kuburan. Kalau memang ada di sini pasien saya, tolong saya temukan dengan dia. Saya ajak pulang. Terus enggak ada itu bilang. Saya minta lagi ke dalam saya. Pasien atas nama Pak Jero ini di mana ini? Karena saya diminta tolong biar saya ketemu dengan roh beliau itu. Dia bersabda, Jero, orang ini salah di Merajan. Dikit dan wenten di sini. Dalam bacaannya di sini tidak ada beliau. Dia punya salah di Merajannya, di keluarganya. Sekarang kamu pulang. Nanti di sana di Merajannya minta petunjuk. Itulah itu dalam. Makanya saya pulang, langsung saya ke Merajannya. Ternyata sampai di rumah itu benar dia itu sisip. Salah dia itu. Dia sebagai juru mangku, dia tidak melaksanakan apa yang dia omongi, yang dia bawa itu. Kalau ada orang yang nunas cerita, kita ladeni. Gitu Pak Mang. Nah, makanya saya minta petunjuk sama beliau, biar saya bisa menembus alam gaib itu ketemu dengan Pak Jero ini di sana. Wah, sampai jam 12 saya meditasi. Ternyata benar, Pak Jero ini udah di-cut di atas keranda itu sama 3 orang itu, rajanya Leak itu. Orang yang udah tinggi sama udah jadi rangdi semua itu. Gitu kan. Jangan tolong ini bilang itu si Leak itu 3-nya. Loh. Orang saya diminta bantuan ini. Gini aja sekarang. Kalau dia memang punya salah karena saya dimintain bantuan, saya minta ini, nanti apa salahnya dia? Maafin aja. Saya bawa pulang ini pasien saya ini loh. Nego di sana dengan orang yang dia ikat ini. Karena dengan Leaknya. Iya. Saya ke sana ketemu dia itu. Makanya saya nego dengan yang si Leak 3 ini. Wah saya minta karena saya dimintain tolong, saya bawa pulang ini. Apa kesalahannya tolong dimaafin. Dikasih pulang gitu. Nah, di Bali karena pekarangan itu banyak makhluk halusnya yang mengganggu, kita ruat. Biar dia tergusur dari sana. Di pekarangan itu. Itulah anehnya malam itu saya jam 8 pada sesajen itu. 3 kali itu Bok Jero menaruh air suci. 3 kali melayang, Pak Mang. Terbang. Terbang. Dah tuh lagi terbang, tempuang. Lagi Mek, bilang saya. Lagi dat belak. Lagi. Udah, saya bangun. Duduk. Ada bunyi kaki gini. Orang yang lihat gak bani yang berisik. Keluarganya semuanya lihat itu, Pak Mang. Makanya dia gini aja lihat kakinya tuh bulunya lebat. Kaki aja satu. Udah bani lihat ke atas ya, hanya lihat kakinya aja gini. Dia masuk ke kamar sakit ini.
Makanya setelah saya meruat karang itu, saya minta pada roh halus, pada semua leak di sini tolong minggir semua. Apa yang minta saya sudah kasih ini sebagai pengganti orang yang sakit ini, biar sembuh ini. Astong karir dia sembuh sekarang, udah bisa bawa sepeda motor ya sekarang. Jadi nego tadi bisa negosiasinya. Karena dia ada kesalahan itu, mintain maaf sama dia. Itu fatal ya salahnya. Fatal, ditantang dia itu. Leaknya ditantang. Oh dia gini dia, barang siapa yang bisa ngeliat dong, nih tandingi gitu. Dia sering kalau dia gini gedag ngarah itu, orang diam-diam ditantang kan, dia punya lihat tidak tahu itu kan diikat malamnya, digerombolin sama 3 itu. Tersinggung ya. Tersinggung deh itu, orang diam-diam ditantang. Akhirnya itu udah di keranda mayat ditaruh. Udah berapa lama itu? 6 bulan. 6 bulan? Iya, udah tidur ada gitu ya? Ya gini aja. Kurus sekali. Aduh Pak Jero, minta urip saya, minta tolong saya. Ya sedongkare, semoga Tuhan memberkati doa Bapak. Maaf saya tidak bisa apa-apa, yang bisa hanya Tuhan yang gitu. Saya hanya bisa berusaha, Tuhan yang menentukan, bilang gitu. Pokoknya sekarang Pak Jero satu pikiran, satu tekad, minta sembuh pada yang kuasa. Jangan lagi berkata yang macam-macam sama yang tetangga di sini. Tapi nggak sempat tempur ya? Nggak. Cukup nego. Karena maaf Pak Mang, karena saya ngiring ratu dalam itu. Saya udah tahu dia itu, saya iringan ratu dalam itu. Dia enggak berani lah dia gitu. Pokoknya saya minta dimaafin ini tuh aja. Karena saya sudah dapat penunggahan oleh beliau. Kemana-mana saya menolong tuh, saya dikaruniai sama beliau. Gitu. Yang penting saya itu benar, jangan minta apa. Dalam artian minta uang jangan, silakan Allah melihat. Seikhlasnya. Seikhlasnya. Kalau untuk pendatang di Bali ini kan banyak wisatawan. Iya. Misalnya wisatawannya sedang hamil, itu gimana Pak Jero? Nanti ya bisa diserang kan? Nah, wisatawan ini kan beda aliran. Dia kalau memang tidak menantang orang Bali, dia tidak kena. Biarpun orang Bali itu pengen dia kehamilan dimakan, tidak bisa dia. Nggak bisa? Nggak bisa. Karena tidak ada magnet. Kalau memang dia tidak buat macam-macam yang si hamil ini. Hamil datang tidak bisa. Nggak satu jalur ini. Selama tidak menantang, ya aman? Aman. Tapi kalau menantang bisa kena? Bisa, karena kita yang nantang dia. Ini ya? Iya, mengeluarkan keegoan kita itu. Ya, saya wisatawan ya, orang Bandung, orang Sunda. Bawa anak istri yang sedang hamil gitu ya. Ya. Kalau nggak melakukan apa-apa, aman saja? Aman. Pasti itu ya? Pasti aman itu. Karena dia tuh kalau nggak diganggu, nggak macam-macam dia itu. Leak ini bisa dipelajari atau turunan Pak Jero? Inilah mau leak. Satu, bisa dibeli. Bisa dibeli? Bisa dibeli. Kalau dibeli itu kan, maaf, kalau Pak Mang sebagai guru spiritual yang sudah tingkat tinggi, Pak Jero saya minta sabuk pengeleakan. Dibuatkanlah sabuk pengeleakan. Dipakai bisa ada terbang Pak Mang. Bisa ngeleak. Kedua, keturunan. Kalau ibu Pak Mang bisa ngeleak, nanti kalau udah dia mau mati, siapa yang disayang nanti dia yang menerima ilmunya itu. Itu otomatis itu Pak Mang. Itu ilmu leak. Turunan. Ya, itu kedua. Ketiga, umpama ini Pak Mang bisa ngeliat saya. Pak Mang, cariin kutu saya di Bali. Bisa saya ngeliat nanti. Orang itu kayak magnet dia tuh. Yang dicari kutu ini tersentuh ini. Nanti bisa nggak? Menular maksudnya? Iya, menular. Seperti menular. Jadi bisa leak juga. Nanti setelah umur 60 tahun ke atas, itu ketiga, keempat. Oh, cara menularkannya seperti itu? Iya ada. Kan sering kita cari kutu. Keempat, orang yang cari kecantikan. Orang yang dia takut suaminya. Dia ke Pak Jero baliannya. Pak Jero saya minta biar suami saya takut sama saya.
biar saya selingkuh, biar nggak ngomong dia. Oke, ini di Raja, pantatnya sama di samping ini. Suaminya itu ditaruh di sini, Juwatmannya di sini. Nah, masih muda nggak kelihatan dia Pak Mang. Setelah 60 tahun, umur 60 tahun, baru dia kelihatan sedikit demi sedikit. Tapi umur 60 tahun ke atas, jadilah Leak itu. Hidup ini, yang dirajah di gempolan pantatnya sama di t***nya itu. Hidup dia itu. Setelah tua umur 70 tahun, jadilah calon arang dia. Dia sebagai Leak yang paling hebat. Yang ditato tadi? Iya. Ini yang ditatonya si perempuannya kan? Iya, ada perempuan. Siapa namanya suaminya? Si Anu ditulis di sini. Jadi suami nggak akan selingkuh tuh? Nggak akan selingkuh, udah takut. Istrinya selingkuh dikasih aja biar diam aja. Biar tetangga, Pak Mang, istrinya Pak Mang selingkuh. Biarin dia enggak lihat. Banyak yang begitu. Makanya orang Bali, barang siapa yang tak puas dengan kecantikannya dia itu, dia mencari namanya susuk atau apa, dia akan menjadi sang Leak itu. Makanya kalau orang sudah itu menyalon arang itu, ya terkadang dia keceplosan gini Pak Mang. Kan mau makan cucunya atau anaknya, jangan dimakan. Itu cucu saya, cucunya. Ceplosan dia itu. Jangan dimakan loh. Membedinya Leaknya kan mau makan itu. Ini udah tahu jangan dimakan, itu cucu saya itu. Tapi kalau udah lapar dimakan itu. Udah bisa ngomong dah ini pemiliknya ini. Tetap aja ya? Dimakan itu. Padahal dia keceplosan orang ramai, jangan dimakan, jangan. Itu cucu saya. Orang dia lapar aja makan, mati. Habis makan mati cucunya itu. Dia yang makan. Oke. Itu kalau calon arang itu Pak Mang. Lebih tinggi lagi ya? Woi, calon arang kan rajanya itu. Yang terakhir, kalau Leak tuh kan suka dilambangkannya dengan usus yang keluar, palanya terbang. Itu apa sebenarnya? Oh, itu pelajaran itu. Kalau namanya basang-basang itu. Beda lagi? Beda lagi itu. Itu namanya roh yang kesasar. Umpamanya yang dibunuh kayak orang itu tidak diperstika di Bali itu udah jadinya. Dia menjadi dedemit atau hantu jadinya. Itu bukan Leak berarti ya? Bukan. Kebanyakan orang kan nggak tahu. Leak itu yang keluar ususnya seperti Nah, kuyang gitu ya? Nah, itu dedemit namanya itu. Oh, Setan. bukan ilmu Bukan Leak. Leak itu. Kalau sampai ususnya terbang itu dedemit namanya itu. Itu Kalau setan. di daerah lain itu kan kuyang itu ya? Nah, Beda ya? beda. Nah, Sobat Malam Mencekam, penjelasan yang mantap sekali dan kisah yang luar biasa dari Pak Jero Kayong. Ini menjadi tambahan wawasan tentang Pulau Bali dan kisah-kisah mistisnya. Pak Kayong, masih ada kisah yang lain nggak? Masih Apa tentang pesugihan punya? punya. Boleh nanti dikisahkannya di Malam Mencekam. Iya. Oke, sebelumnya banyak terima kasih atas kesediaannya. Mudah-mudahan wisatawan yang berkunjung ke Bali semua selamat dan jangan sekali-kali semena-mena menantang. Iya. Itu berakibat fatal, ya. Fatal, ya. Karena Jangan Leak sekali. itu mendengar ya. Mendengar dia itu. Baik. Semoga dari kisah ini akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari Pulau Bali, Mang Ai dan tim undur diri. Terima kasih Pak Jero Kayong. Jero Kayong. Nanti kalau juga sobat yang membutuhkan bantuan dari Pak Jero, silakan Oke. hubungi Pak Jero Oke. Kayong di Oke. Pulau Bali ya. Di tepatnya di mana Pak? Tukar Sumage. Tukat. Sumage, Singaraja Tukar Sumage. Gerokak. Ya. Nah, itu dia alamatnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om.